Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi pembelajaran kita pada soal terkait dengan tes wawasan kebangsaan nih. Jadi pemahaman ini harus kalian kuasai dan harus kalian pahami baik-baik ya. Jadi untuk memperkuat integrasi nasional, seluruh warga negara harus menyadari bahwa negara Indonesia hanya memiliki satu falsafah yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuan, yaitu A. Pancasila, B. Undang-Undang 1945, Piagam Jakarta, D. Wawasan Nusantara, E. Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kalau ada soal seperti ini, kira-kira yang harus kalian jawab itu harus seperti apa? Pertama, kalian lihat data fokus pada kasusnya. Kira-kira data fokusnya apa? Jadi kita lihat di sini adalah memperkuat integrasi nasional. Jadi di sini artinya falsafah ini kan dari kata dasar satu falsafah. Ini artinya falsafah itu ternyata memberikan integrasi nasional itu menambah penguatan. Jadi artinya integrasi dimasukkan ke dalam satu falsafah, di mana falsafah itu berfungsi untuk menguatkan, mengarahkan, jadi yang melandasi, membimbing, mengarahkan bangsa menuju satu tujuan. Nah, itu disebut dengan undang-undang kah, Pancasila kah, Piagam Jakarta kah, Wawasan Nusantara? Tentu bukan Piagam Jakarta, karena kalau berbicara Jakarta ya satu saja yang hadir di situ. Tapi ini bukan tentang Piagam Jakarta, maka Piagam Jakarta kita hapus ya. Ini dihapus. Wawasan Nusantara kah? Ini umum, lazim, universal. Kalau hanya berbicara wawasan Nusantara, kita hapus juga. Nah, antara Pancasila, Undang-Undang 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan dan tiga hal itu. Tinggal tersisa tiga. Ingat, kata dasar yang perlu dan ingat kalian harus perlu cermati itu adalah integrasi nasional dan satu falsafah yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan. Itulah Pancasila. Jadi yang benar di sini adalah Pancasila. Undang-undang itu adalah aturan yang menguatkan atau mengatur. Jadi Pancasila itu adalah satu-satunya falsafah yang dianggap sebagai ideologi bangsa dan negara. Jadi kalau berbicara tentang ideologi bangsa dan negara itu sudah final, itu adalah Pancasila. Nah, itu ya, pahami itu baik-baik. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 2. Nasionalisme dapat dibedakan ke dalam bentuk-bentuk berikut, kecuali nasionalisme sipil, nasionalisme etis, nasionalisme romantik, nasionalisme sosial, nasionalisme budaya. Nah, kira-kira ini adalah pertanyaan kecuali. Kalian harus hati-hati di pertanyaan kecuali, berarti pilihlah yang bukan termasuk. Nah, kalau nasionalisme kewarganegaraan kan itu adalah nasionalisme sipil. Jadi warga negara, rakyat itu sipil. Ingat itu ya, rakyat itu sipil. Jadi ini masuk. Kemudian nasionalisme etnis itu juga masuk. Nah, etnis kan, jadi banyak etnis di Indonesia, itu banyak etnis. Nasionalisme romantik ada nggak? Ini lain-lain memang ini ya. Nasionalisme romantik itu memang walaupun lain-lain namanya, tapi itu bagian daripada bentuk-bentuk dari nasionalisme. Memang nasionalisme romantik itu biasa juga disebut dengan nasionalisme organik atau identitas. Nah, jadi identitas. Oke. Nah, biasa juga apakah ada nasionalisme sosial? Kemudian nasionalisme budaya. Nah, kira-kira yang mana yang ada di situ? Nasionalisme budaya atau culture? Itu ada ya. Ini ada. Jadi yang kecuali di sini yang tidak ada itu adalah sosial. Jadi jawaban yang keliru di sini itu adalah nasionalisme sosial. Dan inilah yang dianggap sebagai best answer atau jawaban yang dianggap sebagai pengecualian. Jadi yang benar di sini adalah delta. Oke. Jadi soal nomor 22 yang benar adalah delta. Yang tidak termasuk dalam bentuk-bentuk nasionalisme itu adalah nasionalisme sosial. Karena yang ada itu adalah nasionalisme agama harusnya. Jadi yang kita harus kenali adalah nasionalisme kewarganegaraan atau sipil, kemudian nasionalisme etnis, nasionalisme romantik atau identitas, nasionalisme budaya atau culture,
nasionalisme kenegaraan salah satunya, dan nasionalisme agama. Nah, itu yang perlu kalian catat. Oke, kita lanjut ke soal nomor 23. Dengan kondisi masyarakat yang majemuk di Indonesia, nasionalisme Indonesia menjadi sebuah paham yang bersifat integral, liberal, analog, individual, dan homolog. Nah, kira-kira kalau soal seperti ini kalian harus pahami seperti apa. Jadi kondisi masyarakat yang majemuk. Majemuk itu artinya punya beragam. Beragam etnis, budaya, suku, agama, itu majemuk. Jadi kalau dikatakan kemajemukan berarti keberaneka-ragaman. Oke. Nah, selanjutnya nasionalisme Indonesia menjadi sebuah paham yang bersifat integral kah, liberal kah, analog kah, individual? Tentu bukan. Individual pasti salah, karena ini kehidupannya adalah lebih ke sosial bermasyarakat, interaksi. Nah, kemudian apa lagi? Jawaban yang lain, liberal juga tidak. Ini bukan liberal. Kemudian apa kira-kira? Jadi antara integral, analog, atau homolog. Nah, jadi yang perlu kalian pahami bahwa masyarakat itu sifatnya kan majemuk, artinya punya beragam keberaneka-ragaman ya. Jadi tentu paham yang sesuai adalah sifatnya lebih kepada integral. Nah, ini yang sesuai tadi dengan soal yang sebelumnya. Jadi inilah paham integral. Jadi yang best answer di situ adalah integral, tidak analog. Tidak artinya hanya satu kemudian diatur pada satu anutan, tidak. Juga bukan homolog, tapi dia lebih kepada beragam, heterogen ya. Jadi seperti itu. Punya keberagaman, majemuk, dari kata dasar majemuk, maka itulah yang disebut dengan nasionalisme. Jadi pahamnya menjadi paham yang disebut sebagai paham integral. Ingat itu, jadi selalu kata integral itu artinya menyeluruh, terintegrasi. Jadi semua patut untuk sifatnya terintegral atau diintegrasikan ke dalam suatu sistem kemajemukan. Sehingga semua orang percaya bahwa Indonesia itu bisa bangkit, Indonesia bisa maju, asalkan dia bersatu dan tidak menganggap bahwa perbedaan itu menjadi sesuatu hal yang menjadi pemicu dari konflik. Justru adalah pemersatu. Ada Bhinneka Tunggal Ika, tapi falsafah kita, ideologi kita adalah Pancasila. Oke, soal selanjutnya nanti.